menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Aku harus piye ini, Mbak? Saya masih sibuk di pasar. Nah, terus piye? Nek pas libur ae lho, Mas. Duh. Cepet-cepet iki majikan maafan lho. Lha sampean takon tak balesi telepon saiki mbok kongkon prei. Aku mbok kongkon kudu piye, Mbak, sing butuh sampean. Saiki tak follow up sampean jawabannya kayak gitu. Lah aku terus kongkon kudu piye, Mbak? Nek sampean sing butuh mosok aku kon kudu manut sampean, Mbak. Come on, guys. Ya saiki aku di pasar tapi rame. Pripun? Nah, ya sampean kasusnya gimana? Kasusnya dulu pernah pergi dari majikan. Kabur. Cuma di biodata ditulis 1 tahun 8 bulan. Terus? Kan bisa kembali lagi ke sini. Terus? Dan sekarang di majikan sudah 3 bulan. Terus? Tapi majikan itu maafan serba salah, apa-apa serba salah, gak bener terus. 3 terus? bulan itu. Iya sih adaptasi cuma iki hayu Mas. Wah parah pokoknya. Terus akhirnya aku ki pengen notis ngono lho. Apa ngenteni dia intermediate aku kapan intermediate ya kan? Siap. Nah, aku misalnya notis kemungkinan sampean bisa bantu enggak? Sampean bisa kemungkinan bisa aku bisa turun neh enggak? Soalnya 2 kali kok enggak finish ngono lho. Wes, itu aja. Wes. Aku jawab ya. Bantu itu bisa, tapi jamin visa turun itu saya nggak bisa. Bantu proses bisa. Semua orang bisa tak proses, tapi visanya kembali ke rezekinya masing-masing. Karena visa yang menentukan, kalau visa yang menentukan adalah imigrasi Hong Kong, karo Gusti Allah. Nah, seperti itu. Jadi kalau sampean tanya bisa. Terus kalau sampean tanya ke saya, kapan bisa proses lagi, sampean harus melewati masa 1 tahun. Karena itu baru baru buka kunci. Nek sampean wis gak betah, ya nek prei sampean dolen-doleno nang Makau, cari-cari job, ya. Nek gak kepingin mulai. Sampean dengerin aku ngomong tamta. Saya tak ngomong dulu Hah? Lah yo aja disalahno aku, Mbak. Aja disalahno aku. Sampeyan njaluk tulung, saiki tak tulungi, tak telepon saken sambat. Piye sih? Iya. Saiki aku kongon kudu piye, Mbak, dadi wong. Sampeyan njaluk tulung takok isa bantu enggak? Sampeyan saiki tak telepon. Tak telepon sampeyan sambat rame, gak ngerti. Yo golek nggon sing penak ta, Mbak. Halo? Ini mau dilanjut apa enggak? Halo. Ya. Ini mau dilanjut saya jelasin apa enggak? Iki wis ning pojokan Halo? 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 Halo, Mbak. Oke, teman-teman semuanya, ya beginilah terkadang ya. Saya sangat memahami pekerjaan kalian ya. Saya tahu pekerjaan kalian ya. Sampean bertanya ke saya berusaha ya kan. Mumpung ada waktu saya telepon. Kemudian di pasar. Ya kalau di pasar mumpung saya ada waktu ya piye lah. Jadi menungso iku sing padha penake nepakno ning awak kan, ya kan? Jangan mikir awake dhewe, makanya kayak Mbak ini sampai 2 kali batak, 2 kali nggak finish karena memang karakter orangnya begitu. Gitu loh, ya. Dia butuh, tapi ketika orang yang membutuhkan dia ngubungi tidak tepat, dia ngomplain. Nah, ini loh, ini yang terjadi, ya. Saya tidak bertanggung jawab atas hidupnya teman-teman. Satu itu ya kan. Oke, saya nggak marah ya. Tolong yang nonton, saya nggak marah. 1, saya tidak bertanggung jawab atas hidup kalian. Yang kedua, kalian WhatsApp ke saya, menanyakan bagaimana, seperti apa hidup saya, bagaimana ini ke depannya. Saya memberikan jawaban. Saya dengan telepon,
saya tidak bisa chat ya. Setiap saya jelaskan by telepon. Terserah kalian mau berpersepsi bahwa alah nanti dikonteni, terserah ya. Tapi saya ingin memberikan penjelasan versi terbaik saya ya. Saya di konten sekali lagi, saya juga kalau mau memberikan penyelesaian atau pendapat, saya kepingin saya telepon. Jadi bukan chat. Karena saya ingin memberikan penjelasan versi terbaik saya. Makanya saya telepon ya. Mungkin yang kemarin-kemarin telepon belum terangkat, hari ini tak bukain, mulai saya tanya lagi, mulai saya telepon lagi. Memang waktunya tidak tepat, tapi sekali lagi kalau saya bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kalian, ya bagaimana teman-teman mau mengatur. Kalau nggak bisa udah sebut aja, Mas nanti saya telepon lagi aja ya kalau ada waktu lagi, saya masih belanja dan repot. Oke ya, jangan sampai mengeluhkan situasi dan keadaan. Contohnya mbaknya yang ini tadi ya, giliran saya yang telepon dia ada di pasar ya, giliran nanya sampean bisa bantu enggak lah. Ketika saya udah ditanya sampean bisa bantu enggak, WhatsApp seperti itu pasti saya telepon. Selama itu kebaca ya WhatsApp saya pasti akan telepon. Saya akan tanyakan kenapa ini mbak. Itu bentuk ya, bentuk saya ingin memberikan yang terbaik. Tapi ya sudah, begitu ditelepon minggir nang pasar, ngalih nyeklek atine. Iyo gak salah, Anda tidak akan selesai finish. Selalu sambat, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan apapun yang bisa kalian salahkan. Karena yang paling benar adalah diri Anda sendiri. Ya ini sekali lagi ya teman-teman, saya nyampaikan ke teman-teman, ngomong saya keras, saya bukan marah ya. Karena gaya dan cara berbicara saya seperti ini, saya tidak marah sekali lagi. Sama sekali saya tidak marah ya. Tetapi ketika ada sesuatu yang harus saya luruskan, maka saya akan menggunakan volume suara saya lebih tinggi. Ya seperti itu. Karena karakter orang pasti berbeda-beda. Tapi yo nggak apa-apa. Nek sampean biji ngamukan, nek bojoku sendiri kalau aku sudah mulainya kenceng, pasti bojoku nyemantani aku. Guru ngombe pil kirek. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Makanya sekali lagi ya, apapun yang menjadi persoalan dan permasalahan kalian, ketika ada orang yang mau diajak diskusi dan mau bantu kalian ya, bukan harus saya. Please hargai itu. Ya. Meluangkan waktu untuk mendengarkan masalahnya kalian itu luar biasa. Nah, nih mbaknya mulai telepon lagi. Aku nggak ngerti. Oh, bukan. Nomornya dugaan spam, bahayanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi hidup kita itu tergantung dari sikap kita. Hidup kita tergantung dari cara berpikir kita. Hidup kita tergantung apa yang ada dalam benak kita. Jadi hidup kita tidak tergantung ke orang lain. Tetapi orang lain bisa kita ajak diskusi untuk memecahkan persoalan kita. Orang lain bisa kita gunakan sebagai pembelajaran. Orang lain itu bisa menjadi tolak ukur. Ya, sekali lagi, semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Ya, maukah kita berpikir Gusti Allah menciptakan manusia itu sudah sesempurna bentuk. Bentuk loh ya ini, sesempurna bentuk. Bukan sempurna segalanya, tapi bentuknya sudah sempurna. Punya akal, punya pikiran, punya otak, punya mata, punya kaki, punya telinga, punya hidung. Semua bisa dimaksimalkan untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan di muka bumi ini. Kenapa tidak selesai? Karena diri kita sendiri tidak mau berpikir. 3 hal yang menjadi fundamental bahwa kita bisa menyelesaikan segala sesuatu persoalan dalam hidup kita. Ini adalah pertanyaan filsafat. Yang pertama, kita harus tahu kenapa kita hidup di dunia. Yang kedua, ya, untuk apa kita hidup di dunia. Dan yang terakhir, mau kemana setelah kita mati nanti. Ya, 3 pertanyaan fundamental. Kalau kalian bisa menjawab itu, maka semua persoalan di seluruh muka bumi ini sebenarnya bisa kalian jawab. Oke, saya tidak mau berpanjang lebar berteori, tapi ya sudah. Itulah saya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kembali lagi, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.